Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Ahmad Nova Alvaros. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil mini research analisis struktur dan proses organisasi Karang Taruna di Desa Gembongan, Kecamatan Babakan. Yang pertama itu ada latar belakang. Karang Taruna itu merupakan organisasi kepemudaan tingkat desa, terus juga berperan sebagai wadah pembinaan dan perdayaan generasi muda. Terus ada Desa Gembongan memiliki potensi pemuda yang perlu diarahkan secara terstruktur. Terus juga efektivitas organisasinya itu dipengaruhi oleh struktur dan proses yang berjalan di dalamnya. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis secara lebih mendalam lagi. Terus selanjutnya itu ada profil organisasinya, yaitu nama organisasinya itu ada Karang Taruna Desa Gembongan. Terus lokasinya itu di Kecamatan Babakan, bergerak di bidang sosial dan kemasyarakatan, mitra desa. Terus kegiatannya itu ada bakti sosial, organisasi, pelatihan, peringkatan hari besar nasional. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya ini menganalisis Desa Karang Taruna itu untuk menganalisis struktur organisasi, terus mengkaji pembagian tugas dan wewenang, terus menganalisis proses komunikasi dan pengambilan keputusan, terus mengevaluasi efektivitas organisasi, input, proses dan outputnya, terus memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya itu ada struktur organisasinya. Struktur organisasi ini berbentuk fungsional, sederhana, terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa si. Nah, untuk si-nya itu ada si humas dan si kegiatan. Terus selanjutnya itu ada struktur ini disesuaikan dengan skala organisasi tingkat RW. Selanjutnya itu ada analisis struktur. Pembagian tugas sudah jelas secara formal, terus ketua sebagai pengarah dan pengambil keputusan utama, terus hubungan kerja bersifat kekeluargaan dan harmonis, namun pengambilan keputusan masih terpusat pada ketua, inisiatif anggota belum merata. Terus proses organisasinya itu ada komunikasi dan koordinasi, terus ada rapat rutin 1 bulan sekali, terus ada intensitas meningkat saat kegiatan besar, terus ada pembagian tugas berdasarkan bidang atau seksi, terus ada pengambilan keputusan, terus ada musyawarah dan voting, terus ada demokratis tetapi masih dipengaruhi ketua, terus ada penyelesaian konflik, ada pendekatan persuasif dan kekeluargaan, terus belum ada SOP tertulis. Terus pendekatan input, proses, dan outputnya itu, inputnya itu anggota aktif, dana kas atau iuran, dukungan pemerintah desa, dan fasilitas sekretariat. Terus prosesnya sendiri itu ada rapat koordinasi, pembagian tugas, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi. Selanjutnya itu ada outputnya. Kalau outputnya sendiri itu ada kegiatan sosial berjalan, partisipasi pemuda peningkat, terus ada kontribusi nyata bagi desa. Terus ada temuan masalah dan rekomendasi. Temuan masalahnya itu ada ketergantungan pada ketua, terus ada anggota aktif terbatas, inisiatif belum merata, terus ada koordinasi belum konsisten, terus rekomendasinya itu ada pendelegasian tugas lebih terstruktur, terus penunjuan penanggung jawab tiap program, terus rapat rutin lebih konsisten, rekrutmen anggota, dan penyesuaian pedoman kerja sederhana. Terus ada kesimpulannya itu struktur organisasi sudah fungsional dan sesuai kebutuhan desa. Proses organisasi berjalan cukup demokratis dan partisipatif. Secara operasional organisasi dan cukup efektif. Terus namun perlu penguatan sistem dan peningkatan kemandirian anggota agar lebih berkelanjutan. Oke, teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.